Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Nah, pengendalian dengan metode SPWM ini ada dua cara, yaitu dengan SPWM bipolar dan SPWM unipolar. Harmonik selain harmonik dasar, kita usahakan agar muncul pada orde-orde yang tinggi atau pada frekuensi-frekuensi yang tinggi, sehingga mudah difilter menggunakan filter LC. Oke, kita bahas dulu mengenai SPWM bipolar. Jadi pada SPWM bipolar, pulsa pengontrolannya itu diperoleh dengan membandingkan sinyal kontrol, dalam hal ini sinyal kontrolnya berbentuk sinusoidal, dengan sinyal segitiga. Nah, sinyal segitiga ini biasa juga diistilahkan dengan sinyal carrier. Oke, jadi ini merupakan sinyal kontrolnya yang berbentuk sinusoidal dibandingkan dengan sinyal segitiga atau sinyal carrier. Nah, pulsa yang diberikan pada komponen yang pertama itu diperoleh dengan membandingkan sinyal sinusoidal ini, di mana sinyal sinusoidalnya masuk pada bagian positif dari pembanding, kemudian sinyal segitiganya atau sinyal carrier-nya ini masuk pada bagian negatif dari pembanding. Sehingga kalau kita perhatikan untuk bagian ini, karena di sini sinyal sinusoidalnya lebih tinggi atau lebih besar, maka logika untuk pulsa kendali 1 di sini berada dalam posisi high. Tapi ketika mencapai posisi ini sinyal sinusoidalnya lebih kecil dari sinyal segitiganya, maka pulsa 1 berada dalam kondisi low. Nah, sedangkan pulsa untuk komponen yang kedua itu diperoleh dengan membandingkan sinyal segitiga dengan sinusoidalnya. Artinya untuk pulsa yang kedua, sinyal segitiganya ini masuk pada kaki positif, sedangkan sinyal sinusoidalnya masuk pada bagian negatif dari pembandingnya. Sehingga kita akan menghasilkan pulsa untuk komponen yang kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kalau kita perhatikan antara pulsa 1 dengan pulsa 2 ini sebenarnya kondisinya berkebalikan. Jadi ketika pulsa 1 berada dalam posisi high, pulsa 2 berada dalam posisi low. Sebaliknya, jika pulsa 1 berada dalam kondisi low, pulsa 2 ini berada dalam posisi high. Nah, tentunya tegangan PAN bentuknya sama seperti pulsa 1 dan tegangan PBN bentuknya sama seperti pulsa 2. Nah, tegangan PAB itu adalah PAN dikurangi dengan PBN. Kalau kita gambarkan tegangan PAN, ini bentuknya sama seperti pulsa 1, ini tegangan PBN-nya bentuknya sama seperti pulsa 2. Kemudian PBN-nya adalah PAN dikurangi dengan PBN. Nah, kalau kedua tegangan ini kita kurangkan, kita akan memperoleh bentuk tegangan beban seperti pada gambar yang di bawah ini. Jadi dari bentuk tegangan ini kita bisa menganalisis bagaimana parameter kinerja dari inverter yang dikendalikan dengan SPWM bipolar. Nah, tentunya untuk menganalisis tegangan beban ini harus kita uraikan menjadi komponen-komponen harmoniknya menggunakan uraian deret Fourier. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui harmonik berapa saja yang muncul selain harmonik dasar. Nah, di gambar ini diperlihatkan harmonik dasar dari tegangan PAB-nya, dan tentunya harmonik inilah yang diinginkan pada bebannya. Nah, komponen harmonik atau orde-orde dari harmonik yang muncul itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama,
rasio amplitudo modulasi atau simbolnya di sini MA. Jadi rasio amplitudo modulasi ini adalah perbandingan puncak sinyal kontrol atau dalam hal ini sinyal sinusodalnya terhadap puncak dari sinyal segitiga atau sinyal carrier-nya. Kemudian yang kedua, rasio frekuensi modulasi atau MF, yaitu perbandingan antara frekuensi sinyal segitiga atau sinyal carrier-nya terhadap frekuensi dari sinyal kontrol atau sinyal sinusoidalnya. Nah, dengan menggunakan konsep pengendalian SPWM ini, kita bisa mengendalikan besar tegangan beban dan frekuensi tegangan beban. Nah, besar tegangan bebannya bisa kita kendalikan dengan mengubah amplitudo dari sinyal sinusoidalnya, sedangkan frekuensi tegangan bebannya bisa kita atur atau bisa kita kendalikan dengan mengubah frekuensi dari sinyal kontrol atau sinyal sinusoidal yang kita gunakan. Kemudian agar harmonik-harmonik yang muncul selain harmonik dasar itu berada pada frekuensi tinggi atau orde-orde tinggi, maka frekuensi carrier-nya sebaiknya kita buat jauh lebih besar daripada frekuensi sinyal kontrolnya. Atau dengan kata lain, semakin besar MF-nya, maka harmonik-harmonik lain selain harmonik dasar itu juga akan muncul pada orde yang relatif lebih tinggi atau pada frekuensi-frekuensi yang jauh lebih tinggi. Nah, kemudian untuk mengetahui harmonik keberapa saja yang muncul, kemudian seberapa besar amplitudo setiap komponen harmonik, itu kita bisa menggunakan tabel. Nah, tentunya hasil-hasil yang diberikan pada tabel ini diperoleh dari uraian deret Fourier dari gelombang tegangan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Jadi bagian ini merupakan MA-nya atau perbandingan antara puncak tegangan kontrol terhadap puncak segitiga. Kemudian bagian ini merupakan komponen-komponen harmonik yang muncul pada gelombang tegangannya. Sebagai contoh, misalnya jika MA-nya 0,8, maka harmonik dasar atau harmonik pertamanya itu adalah 0,8 kali dengan tegangan sumber. Jadi bagian ini merupakan faktor pengalih terhadap tegangan sumber. Nah, setelah harmonik dasar, harmonik berikut yang muncul itu diberikan pada bagian ini dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya jika nilai MF-nya adalah 15, maka setelah harmonik pertama, harmonik berikutnya yang muncul adalah harmonik ke-15, kemudian harmonik ke-15 plus minus 2, kemudian harmonik ke-15 plus minus 4. Dan nilai amplitudo dari komponen-komponen harmonik ini, jika MA-nya 0,8, itu diberikan pada bagian ini. Nah, untuk MA 0,8, harmonik ke MF plus minus 4-nya ini nilainya sangat kecil, sehingga di sini nilainya bisa kita abaikan. Nah, tabel ini hanya berlaku untuk nilai MA yang berada di antara 0 sampai dengan 1. Dan ini juga hanya berlaku untuk MF yang lebih besar dari 9. Kemudian di sini juga tidak terdapat bagaimana faktor pengalih untuk MA 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9. Nah, tentunya selain menggunakan tabel ini, SPWM bipolar maupun SPWM unipolar bisa juga kita analisis dengan menggunakan simulasi. Nah, kemudian kalau kita gambarkan spektrum harmonik untuk MA 0,8, itu gambarnya diberikan pada gambar ini.
Ini tadi harmonik pertama. Harmonik pertama itu faktor pengalinya adalah 0,8 sesuai dengan tabel tadi. MA-nya 0,8, maka harmonik pertamanya faktor pengalinya 0,8. Kemudian harmonik ke MF itu faktor pengalinya 0,818. Harmonik ke MF ini nilainya sekitar 0,818. Demikian juga nilai-nilai lainnya. Jadi ini sesuai dengan tabel yang kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Dari sini terlihat bahwa untuk MA 0,8, harmonik yang dominan selain harmonik pertama itu adalah harmonik ke MF. Jadi jika seandainya MF-nya 15, maka selain harmonik 1, harmonik yang dominan itu adalah harmonik ke-15. Nah, tentunya yang diinginkan sebenarnya hanya harmonik pertama, dan harmonik-harmonik lain ini sebaiknya kita buat menjadi lebih kecil dengan cara difilter. Nah, karena harmoniknya di sini muncul pada frekuensi tinggi atau orde-orde yang relatif tinggi, tentunya harmonik-harmonik ini itu akan mudah difilter dengan menggunakan filter LC. Tentunya harmonik yang muncul selain harmonik dasar, ordenya akan semakin tinggi lagi jika MF-nya juga kita buat menjadi lebih besar. Jadi tujuan dari SPWM ini sebenarnya adalah agar harmonik-harmonik yang dihasilkan selain harmonik dasar atau harmonik pertama itu muncul pada orde-orde atau frekuensi yang jauh lebih besar daripada harmonik dasarnya, sehingga mudah difilter dengan menggunakan filter LC. Dengan demikian tegangan pada bebannya, THD-nya bisa kita perbaiki sehingga menjadi jauh lebih baik. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam penerapan frekuensi carrier yang akan kita gunakan. Yang pertama, agar komponen harmonik genap tidak muncul, maka MF ini nilainya sebaiknya bernilai ganjil. Kemudian yang kedua, untuk nilai MF yang kecil, dalam hal ini MF-nya lebih kecil dari 21, pulsa segitiga dan pulsa kontrol ini harus sinkron. Hal ini bertujuan agar tidak muncul komponen subharmonik. Artinya di sini nilai MF-nya itu merupakan bilangan integer. Dalam hal ini integer ganjil. Kalau kita perhatikan gambar tadi, jadi makna dari sinkron itu maksudnya bagian ini dengan bagian di sini itu berimpit. Jadi di sini sinyal segitiga dan sinusoidalnya di sini ketemu pada titik yang sama. Dalam hal ini nilainya di sini 0. Artinya di gambar ini sinyal sinusoidal dan segitiganya ini berada dalam kondisi sinkron. Kemudian untuk nilai MF yang relatif besar, dalam hal ini MF-nya lebih besar dari 21, komponen subharmonik itu nilainya sudah tidak terlalu berpengaruh, artinya nilainya relatif kecil, sehingga bisa saja sinyal segitiga dan sinyal sinusoidalnya itu tidak berada dalam kondisi sinkron, atau dalam hal ini MF-nya bernilai non-integer. Contohnya misalnya nilai MF-nya 31,3 dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, umumnya nilai MA yang digunakan itu lebih kecil dari 1. Nah, untuk MA yang lebih besar dari 1, artinya puncak sinyal kontrolnya lebih besar dari puncak sinyal segitiganya, maka terjadi over modulation, sehingga komponen harmonik yang dihasilkan juga akan bertambah. Dan tentunya hal ini akan memperburuk kondisi tegangan yang dihasilkan. Oke, untuk memperjelas bagaimana penggunaan tabel tadi, di sini kita akan membahas contoh kasus DC-DC converter yang dikendalikan dengan SPWM bipolar. Nah, tegangan sumber DC-nya sebesar 120 volt, kemudian frekuensi sinyal carrier-nya atau sinyal segitiganya adalah 750 Hz,
kemudian frekuensi sinyal kontrolnya sebesar 50 Hz. Nah, dari frekuensi ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya harmonik yang diinginkan itu adalah harmonik dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian perbandingan puncak sinyal kontrol dengan sinyal carrier adalah 0,8. Nah, dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa harmonik pertama yang kita inginkan itu adalah 0,8 dikali dengan 120. Kemudian dibagi dengan akar 2 untuk memperoleh nilai RMS-nya. Oke, di sini yang diminta adalah nilai RMS dari 12 komponen harmonik yang terendah, kemudian nilai RMS tegangan output, kemudian THD inverter, kemudian berapa nilai RMS harmonik dasar jika MA-nya diubah menjadi 0,6. Oke, untuk memudahkan perhitungannya di sini hasil-hasilnya atau perhitungannya kita buat dalam bentuk tabel. Oke, kita lihat dulu berapa MF-nya. Jadi frekuensi sinyal carrier-nya 750 dan frekuensi sinyal kontrolnya 50. Berarti MF-nya adalah 750 dibagi dengan 50, yaitu 15. Jadi dari frekuensi sinyal carrier dan frekuensi sinyal kontrol ini kita memperoleh bahwa MF-nya adalah 15. Oke, jadi harmonik yang muncul tentunya harmonik 1 atau harmonik dasar, itu frekuensinya 50 Hz sesuai dengan frekuensi sinyal kontrolnya. Kemudian amplitudonya di sini itu 96. Nah, angka 96 ini diperoleh dari 120 dikali dengan 0,8. Jadi ingat, ini tadi faktor pengali dengan tegangan sumbernya. Oke, jadi tadi untuk harmonik 1 atau harmonik dasar itu faktor pengalinya 0,8. Berarti amplitudo untuk harmonik pertama ini adalah 0,8 dikali dengan tegangan sumber itu 120 diperoleh hasil 96 volt. Kemudian nilai amplitudo ini kita ubah menjadi nilai RMS-nya, yaitu 96 dibagi dengan akar 2. Kemudian kalau kita lihat tabel tadi, setelah harmonik 1 yang muncul adalah harmonik MF. Dalam hal ini MF-nya tadi kita 15 dan faktor pengalinya di sini adalah 0,818. Jadi setelah harmonik 1, harmonik yang muncul adalah harmonik MF atau harmonik ke-15. Nah, ini frekuensinya adalah 15 dikali dengan 50 atau 750 Hz. Nah, faktor pengalinya tadi dari tabel itu 0,818, berarti amplitudo untuk harmonik ke-15 itu 120 dikali dengan 0,818 diperoleh hasil 98,16. Kemudian ini kita bagi dengan akar 2 untuk memperoleh nilai RMS-nya. Kemudian harmonik berikutnya sesuai dengan tabel tadi, yaitu harmonik ke MF plus minus 2. Dalam hal ini harmonik ke-13, 15 kurang 2, 13. Kemudian harmonik ke-17, itu 15 tambah 2. Nah, untuk harmonik ke-13, frekuensinya berarti 13 dikali dengan 50, itu diperoleh 650. Kemudian harmonik ke-17, frekuensinya 50 kali 17, itu diperoleh 850 Hz. Kemudian faktor pengali untuk MF plus minus 2, sesuai dengan tabel tadi, itu adalah 0,22. Berarti amplitudo untuk harmonik ke-15 plus minus 2 ini adalah 0,22 dikali dengan 120 volt diperoleh hasil 26,4. Kemudian ini kita bagi akar 2 untuk mendapatkan nilai RMS-nya. Kemudian harmonik berikutnya adalah harmonik ke-15 plus minus 4 atau harmonik 15 kurang 4, harmonik 11, dan harmonik 15 tambah 4 itu harmonik ke-19.
frekuensinya untuk harmonik ke-11 berarti 11 kali 50 diperoleh hasil 550 Hz. Kemudian harmonik ke-19 frekuensinya 19 kali 50 diperoleh hasil 950 Hz. Nah, dari tabel tadi faktor pengalinya itu adalah 0 atau diabaikan karena nilainya sangat kecil. Jadi dalam hal ini untuk harmonik ke-15 plus minus 4 itu amplitudonya adalah 0 atau bisa dikatakan ini harmonik ini itu tidak muncul pada gelombang tegangannya, sehingga nilai RMS-nya juga sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menentukan harmonik-harmonik lainnya, yaitu harmonik ke 30 plus minus 1 sesuai dengan tabel tadi, kemudian 30 plus minus 3, kemudian 30 plus minus 5. Ini kalau kita hitung komponen harmonik yang kita analisis itu ada 12 komponen. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 komponen harmonik. Oke, jadi dengan menggunakan faktor pengali yang ada pada tabel tadi, kita bisa memperoleh amplitudo dari komponen-komponen harmoniknya. Kemudian karena di sini yang diminta adalah nilai RMS-nya, maka nilai amplitudonya ini kita bagi dengan akar 2, sehingga kita bisa memperoleh nilai RMS setiap komponen harmonik yang ditanyakan. Kemudian pertanyaan kedua, nilai RMS tegangan output. Nah, kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada konsep dasar, nilai RMS dari suatu gelombang itu bisa kita peroleh dari nilai RMS setiap komponen-komponen harmoniknya. Ini kalau kita analisis, itu akar dari 67,88 kuadrat ditambah dengan 69,41 kuadrat ditambah dengan 18,67 kuadrat, kemudian ditambah lagi dengan 18,67 kuadrat. Karena untuk bagian ini sebenarnya ada dua komponen ya, yaitu harmonik ke-13 dan 17, kemudian ditambah lagi dengan 26,64 kuadrat. Nah, ini juga ada dua komponen, yaitu harmonik ke-29 dan 31, berarti kita tambahkan lagi dengan 26,64 kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita akarkan sehingga kita memperoleh hasil bahwa nilai RMS tegangan outputnya berdasarkan komponen harmonik ini itu sebesar 108,73 volt. Nah, nilai ini kita analisis berdasarkan komponen harmoniknya. Dan komponen harmonik yang kita libatkan di sini hanya 12 komponen harmonik. Nah, jika kita libatkan lebih banyak komponen harmonik, tentunya kita akan memperoleh bahwa nilai RMS tegangan outputnya itu adalah 120 volt. Nah, untuk nilai RMS tegangan outputnya ini sendiri sebenarnya bisa kita lihat langsung dari bentuk tegangan pada bebannya. Kalau kita lihat lagi bentuk tegangan bebannya, di sini tidak ada bagian yang terpotong atau terputus, sehingga tegangan RMS dari bebannya atau dalam hal ini PAB-nya itu sama dengan tegangan sumber, dalam hal ini 120 volt. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan yang kedua ini, karena tidak ada bagian yang terputus dari gelombang tegangan bebannya, itu bisa kita langsung memperoleh hasilnya itu sama dengan tegangan sumber, itu sebesar 120 volt. Sedangkan hasil ini kenapa 108? Karena di sini komponen harmonik yang kita libatkan hanya 12 komponen harmonik. Tentunya kalau kita libatkan lebih banyak komponen harmonik, hasil yang kita peroleh di sini itu tidak akan terlalu jauh berbeda dengan 120 volt. Kemudian pertanyaan ketiga, kualitas tegangan dari inverternya. Nah, tentunya ini bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan THD. Persamaan ini, jadi nilai RMS dari tegangan outputnya pangkat 2 dikurangi dengan nilai RMS harmonik 1 pangkat 2,
kemudian diakarkan, kemudian dibagi dengan nilai RMS dari harmonik kesatunya, dan diperoleh hasil 146%. Nah, kalau kita perhatikan THD yang dihasilkan di sini, ini relatif sangat buruk, bahkan lebih buruk dari square wave inverter. Tetapi di sini kelebihannya, harmonik-harmonik yang muncul selain harmonik pertama, itu muncul pada frekuensi-frekuensi yang relatif tinggi. Artinya, harmonik ke-15, kemudian harmonik ke-13 dan 17 ini, dan seterusnya ini relatif lebih mudah difilter dengan menggunakan filter LC. Nah, jika tegangan outputnya ini kita filter dengan filter LC, maka THD tegangan bebannya di sini itu akan jauh menjadi lebih baik. Karena bagian ini, karena nilai-nilai ini itu akan sulit dilewatkan oleh filter LC, sehingga tegangan yang ada pada beban itu relatif didominasi oleh harmonik pertama. Oke, jadi dari contoh kasus ini kita bisa menyimpulkan, karena harmonik yang muncul di sini adalah harmonik-harmonik dengan kode yang relatif tinggi atau dengan frekuensi yang relatif jauh lebih besar dari harmonik dasarnya, maka komponen harmonik ini, dalam hal ini selain harmonik dasar, itu akan semakin mudah difilter dengan filter LC. Sehingga jika tegangan outputnya ini kita filter dengan filter LC, maka THD tegangannya itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan pada tabel ini. Oke, hal ini nanti akan lebih jelas ketika kita simulasikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa nilai RMS harmonik dasar jika amplitudo modulasinya diubah menjadi 0,6? Oke, kalau kita lihat nilai-nilai pada tabel tadi, untuk MA 0,6, maka harmonik pertamanya itu adalah 0,6 dikali dengan tegangan sumber, atau 0,6 dikali dengan 120 volt. Jadi ingat, faktor pengali yang harus kita gunakan di sini ini tergantung dari amplitudo modulasi yang kita gunakan. Untuk kasus kita tadi, itu amplitudo modulasinya adalah 0,8, sehingga kita menggunakan faktor pengali yang ini. Nah, jika amplitudo modulasinya 0,6, tentunya kita harus menggunakan faktor pengali di bagian ini. Kemudian untuk menganalisis komponen-komponen harmoniknya, tentunya kita tidak perlu melibatkan semua komponen harmonik. Sebaiknya kita pilih komponen-komponen harmonik yang nilainya relatif dominan. Untuk kasus kita tadi yang MA-nya 0,8, itu sebenarnya harmonik-harmonik ini dan yang bagian ini relatif masih dominan ya. Artinya di sini pengaruhnya masih lebih dari 10%, sehingga ini juga sebaiknya kita perhitungkan. Dengan demikian hasil yang kita peroleh juga akan semakin akurat. Hanya saja di kasus kita tadi yang diminta hanya sampai 12 harmonik yang terendah, atau hanya harmonik pada bagian ini. Dan di sini ada 12 komponen harmonik. Jadi untuk harmonik yang ini untuk pembahasan kita tadi, harmonik ini kita abaikan. Oke, kita sampai pada DC-AC converter yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu SPWM unipolar. Jadi DC-AC converter yang dikendalikan dengan SPWM unipolar ini, pengendaliannya menggunakan dua buah tegangan kontrol, di mana tegangan kontrolnya ini berbentuk sinusoidal,
Tetapi tegangan kontrol yang kedua ini adalah kebalikan dari sinyal kontrol dari yang pertama. Jadi kalau Anda perhatikan, ini gelombang sinusodalnya, kita bandingkan dengan yang ini kebalikan dari sinyal kontrol dari yang pertama. Nah, kalau kita gambarkan sinyal segitiga dan sinyal kontrolnya, untuk pulsa 1 ini diperoleh dengan membandingkan sinyal kontrol yang pertama dengan segitiga, sedangkan pulsa 2 diperoleh dengan membandingkan sinyal kontrol yang kedua dengan segitiga, sehingga diperoleh pulsa 1 dan pulsa 2 seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, jika kita gambarkan bagaimana bentuk tegangannya, itu diperlihatkan pada gambar ini. Jadi ini adalah tegangan PAN, bentuknya sama seperti pulsa 1, dan ini adalah tegangan PBN, bentuknya sama seperti pulsa 2. Kalau kita kurangkan PAN dikurang PBN untuk memperoleh PAB, maka gelombang tegangan pada beban itu bentuknya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, bagian negatif untuk setengah siklus yang pertama ini di sini sudah tidak ada. Kemudian untuk setengah siklus berikutnya bagian positifnya di sini nilainya adalah 0. Nah, di gambar ini juga diperlihatkan harmonik utama atau harmonik pertama dari komponen harmonik tegangan bebannya ini. Nah, kemudian jika tegangan beban yang bentuknya seperti ini kita uraikan deret Fouriernya, maka komponen-komponen harmonik yang muncul itu diberikan oleh tabel ini. Nah, dari tabel ini terlihat perbedaannya dengan SPWM bipolar yang sudah kita bahas tadi. Kalau kita lihat untuk SPWM bipolar tadi, itu setelah harmonik pertama yang muncul adalah harmonik yang ini. Tetapi untuk SPWM unipolar, harmonik yang ini itu tidak muncul. Demikian juga harmonik yang ini tidak muncul. Jadi yang muncul adalah harmonik pertama, kemudian harmonik yang ini, kemudian harmonik yang ini. Dengan demikian, harmonik-harmonik lain selain harmonik pertama itu muncul dengan frekuensi yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan SPWM bipolar, dan tentunya akan semakin mudah juga difilter dengan menggunakan filter LC. Kalau kita gambarkan spektrum harmonik untuk MA 0,8, itu bagian yang ini atau harmonik untuk bagian ini itu tidak akan muncul pada gelombang tegangannya. Demikian juga harmonik yang ini tidak akan muncul pada gelombang tegangannya. Jadi yang muncul hanya harmonik pertama, kemudian harmonik bagian ini, kemudian harmonik yang ada pada bagian ini. Kemudian untuk SPWM unipolar yang harus diperhatikan adalah nilai dari rasio frekuensi modulasinya atau nilai MF-nya. Nah, untuk SPWM unipolar, nilai MF-nya sebaiknya bernilai genap untuk menghindari munculnya sub-subharmonik yang tidak kita kehendaki. Oke, jadi kalau kita simpulkan dengan menggunakan SPWM unipolar, maka harmonik-harmonik yang tidak kita kehendaki itu akan muncul pada orde atau pada frekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan SPWM bipolar, sehingga tegangan yang dihasilkan akan semakin mudah lagi difilter dibandingkan dengan SPWM bipolar, dan tegangan pada bebannya setelah difilter itu THD-nya juga akan menjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan SPWM bipolar. Oke, untuk melengkapi pembahasan kita di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus. Ini kasusnya sama seperti contoh sebelumnya, hanya saja di sini inverternya dikontrol dengan SPWM unipolar. Tegangan sumbernya sama seperti kasus sebelumnya, itu sebesar 120 volt.
frekuensi sinyal carrier-nya 700 Hz, kemudian frekuensi sinyal kontrolnya 50 Hz, dan MA-nya itu 0,8. Nah, di sini yang diminta adalah nilai RMS dari 7 komponen harmonik yang terendah, kemudian nilai RMS tegangan output, kemudian kualitas tegangan yang dihasilkan. Oke, kalau hasil perhitungannya kita berikan dalam bentuk tabel, itu bisa dilihat pada tabel ini. Oke, kita lihat dulu untuk harmonik-harmonik yang muncul. Tentunya yang muncul adalah harmonik pertama atau harmonik dasar dengan frekuensi 50 Hz, kemudian harmonik ke-28 plus minus 1, atau dalam hal ini harmonik ke-27 dan ke-29. Nah, hasil ini tentunya sesuai dengan tabel yang sudah kita bahas tadi. Kalau kita lihat lagi tabelnya, jadi untuk SPWM unipolar, setelah harmonik pertama, kemudian disusul oleh harmonik 2 kali MF plus minus 1, kemudian 2 kali MF plus minus 3, kemudian 2 kali MF plus minus 5. Nah, karena yang diminta tadi hanya 7 komponen harmonik, maka bagian ini itu diabaikan. Jadi pada kasus ini yang diminta hanya 7 komponen harmonik. Nah, faktor pengali tegangannya itu diberikan pada bagian ini karena tadi MA-nya sebesar 0,8. Jadi untuk harmonik pertama, amplitudonya adalah 0,8 kali dengan tegangan sumber, yaitu 120 volt. Kemudian untuk harmonik ke 2MF plus minus 1, itu 0,314 dikali dengan 120 volt. Demikian juga untuk harmonik bagian ini. Oke, jadi tadi frekuensi sinyal carrier-nya 700, frekuensi sinyal kontrolnya 50 Hz, berarti MF-nya 700 dibagi dengan 50, yaitu 14. Nah, kalau kita sesuaikan dengan tabel tadi, berarti di sini 2 kali MF, itu 2 kali 14 diperoleh hasil 28. Oke, jadi kalau kita ulangi, harmonik yang muncul yang pertama adalah harmonik dasar atau harmonik pertama, kemudian harmonik 2MF plus minus 1 atau 2 kali 14 plus minus 1. Dalam hal ini harmonik ke 27 dan 29. Kemudian harmonik ke 28 plus minus 3 atau harmonik 25 dan 31. Kemudian harmonik ke-28 plus minus 5 atau harmonik ke-23 dan 33. Kemudian frekuensinya ini tinggal kita kalikan saja dengan 50 Hz sehingga diperoleh hasil ini. Nah, untuk amplitudo tegangannya di sini diperoleh dengan mengalihkan faktor pengalih pada tabel tadi dengan tegangan sumber sebesar 120 volt. Kemudian untuk nilai RMS-nya ini diperoleh dengan membagi amplitudonya ini dengan akar 2. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, itu jawabannya adalah harmonik pertama 67,88, kemudian harmonik ke-27 26,64, kemudian harmonik ke-29 26,64, kemudian harmonik ke-25 11,79, dan seterusnya. Jadi di sini ada 7 komponen harmonik. Kemudian pertanyaan kedua, nilai RMS dari tegangan output. Nah, karena di sini tegangan outputnya itu sudah ada bagian yang terpotong, jadi tegangan outputnya di sini sudah ada bagian yang terpotong. Tentunya nilai RMS-nya di sini tidak sama lagi dengan tegangan sumber. Beda halnya dengan SPWM bipolar. Dan untuk menentukan berapa nilai RMS dari tegangan ini, itu
itu bisa kita peroleh dengan menggunakan nilai RMS dari komponen-komponen harmoniknya. Oke, jadi kalau hasil-hasil ini kita olah untuk mendapatkan nilai RMS-nya secara keseluruhan, maka diperoleh nilai RMS tegangan outputnya itu sebesar 79,4 volt. Ingat, untuk nilai RMS 26,64 ini ada dua komponen ya, yaitu komponen 27 dan 29. Demikian juga 11,79 ini ada dua komponen. Sama halnya dengan 1,1 volt ini juga ada dua komponen. Jadi di sini ada 7 nilai RMS untuk komponen-komponen harmoniknya. Oke, jadi kalau kita ulangi, nilai RMS tegangan outputnya ini diperoleh berdasarkan komponen-komponen harmonik ini. Jika Anda lupa dengan persamaannya, silakan Anda buka kembali pembahasan kita mengenai konsep dasar dan latar belakang matematisnya. Kemudian THD tegangannya atau kualitas dari tegangan outputnya itu sebesar 60,7%. Nah, tentunya nilai ini diperoleh berdasarkan nilai RMS tegangan output dan nilai RMS dari harmonik dasar atau harmonik pertama. Nah, kalau kita bandingkan hasil ini dengan SPWM bipolar, di sini terlihat bahwa harmonik terendah setelah harmonik pertama itu adalah harmonik ke-23. Sedangkan untuk SPWM bipolar tadi, setelah harmonik pertama, harmonik terendahnya itu adalah harmonik ke-11. Artinya untuk SPWM unipolar ini, harmonik-harmonik lain selain harmonik pertama itu muncul pada frekuensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan SPWM bipolar. Nah, karena harmonik-harmoniknya ini muncul pada orde-orde atau frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi, tentunya komponen harmonik pengganggu ini jauh lebih mudah difilter dengan menggunakan filter LC dibandingkan dengan SPWM bipolar. Dan tentunya setelah gelombang tegangannya ini kita filter, maka THD yang diberikannya di sini juga itu jauh lebih baik dibandingkan dengan SPWM bipolar. Oke, kita sampai ke bagian akhir untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nah, di bagian ini kita akan mensimulasikan mengenai hasil mengenai SPWM bipolar dan SPWM unipolar yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, bagian yang ini merupakan rangkaian SPWM bipolar. Jadi dengan membandingkan satu buah sinyal sinusoidal dengan sinyal segitiga, kita akan memperoleh pulsa-pulsa yang untuk mengendalikan keempat komponen ini. Nah, di sini yang akan kita lihat nanti adalah nilai RMS tegangan outputnya, kemudian THD-nya, kemudian komponen harmoniknya. Oke, kita atur dulu di sini. Yang pertama kita akan melihat harmonik pertama. Ini sudah betul. Kemudian tegangan sumbernya pada kasus tadi itu sebesar 120 volt. Resistansi bebannya sebesar 10 ohm. Kemudian frekuensi dari gelombang sinusoidalnya 50 Hz. Amplitudenya 8 karena di sini MA-nya adalah 0,8. Artinya untuk gelombang segitiganya itu amplitudenya adalah 10.
Oke, kita lihat untuk segitiganya. Ini amplitudenya 10, berarti MA-nya 8/10, yaitu 0,8. Kemudian untuk frekuensi gelombang segitiganya di sini itu adalah 15 kali 50. Sesuai dengan kasus SPWM bipolar tadi, itu frekuensi segitiga atau carrier-nya adalah 750 Hz. Nah, kemudian untuk SPWM unipolarnya, kalau Anda perhatikan, ini tegangan kontrolnya sekarang sudah ada dua. Jadi tegangan kontrol yang ini dibalik dan dimasukkan ke pembanding ini. Beda halnya dengan SPWM bipolar tadi. Kalau kita perhatikan untuk SPWM bipolar, ini tegangan kontrol yang digunakan hanya satu. Tetapi untuk SPWM unipolar, tegangan kontrolnya sebenarnya di sini sudah ada dua tegangan kontrol. Yang pertama dimasukkan pada bagian ini, kemudian tegangan kontrol ini dibalik dan hasilnya dimasukkan ke pembanding ini. Kemudian untuk kasus SPWM unipolar tadi, MA-nya juga 0,8, sehingga di sini amplitudenya sebesar 8 volt. Dan untuk carrier-nya atau segitiganya, frekuensinya sesuai dengan kasus kita tadi itu adalah 700 Hz. Itu sama dengan 14 kali 50. Dan amplitudo atau puncak dari segitiganya adalah 10. Jadi di sini simulasinya kita jalankan secara bersamaan untuk SPWM bipolar dan unipolar. Oke, kita jalankan. Nah, ini kalau Anda bandingkan dengan hasil perhitungan kita tadi pada SPWM bipolar, ini tentunya memberikan hasil yang relatif sama. Jadi nilai RMS-nya sebesar 120 volt, kemudian THD-nya itu 146%, kemudian harmonik pertamanya 67,86. Sedangkan untuk SPWM unipolar, nilai RMS-nya di sini diperoleh 85,46. Kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita tadi untuk SPWM unipolar, hasil yang diperoleh adalah nilai RMS-nya 79,4. Tentunya perbedaan ini timbul karena pada perhitungan tadi kita hanya melibatkan 7 komponen harmonik. Demikian juga THD-nya, di sini ada perbedaan sedikit dengan hasil perhitungan kita tadi. Nah, untuk harmonik pertama, untuk SPWM unipolarnya itu diperoleh hasil 67,87. Dan ini hasilnya sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Itu 67,8 volt. Oke, sekarang kita akan melihat harmonik ketiganya, baik SPWM bipolar maupun SPWM unipolar. Tentunya harmonik ketiga di sini nilainya adalah 0, karena untuk SPWM bipolar dan unipolar, harmonik-harmonik yang muncul selain harmonik pertama itu berada pada orde-orde atau frekuensi-frekuensi yang relatif tinggi. Kita jalankan. Oke, terlihat di sini hasilnya untuk harmonik ketiga nilainya sangat kecil atau ini idealnya nilainya 0. Demikian juga untuk SPWM unipolar. Nah, kalau kita lihat untuk SPWM bipolar, setelah harmonik 1 tadi yang muncul adalah harmonik
harmonik ke-15. Maaf, harmonik ke-11. Jadi kita urutkan dari yang terendah ya. Jadi setelah harmonik 1 yang muncul adalah harmonik ke-11. Dan di sini harmonik ke-11-nya nilainya 0, artinya ini tidak bisa kita simulasikan karena hasilnya pasti 0. Jadi ini kita abaikan saja, kita lihat setelah harmonik ke-11 itu harmonik ke-13. Jadi harmonik ke-13 jika kita simulasikan tentu hasilnya harus mendekati dengan 18,67. Sedangkan untuk SPWM unipolar setelah harmonik 1, harmonik terendahnya itu adalah harmonik ke-23 dengan nilai sebesar 1,1 volt. Oke, kita sesuaikan dulu untuk SPWM bipolar, yaitu harmonik ke-13. Sedangkan untuk SPWM unipolar harmonik ke-23. Oke, kita jalankan. Oke, di sini terlihat bahwa untuk SPWM bipolar hasil simulasinya ini relatif sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Demikian juga untuk SPWM unipolar, sini hasilnya relatif sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mengetahui bagaimana harmonik-harmonik lainnya. Nah, kalau kita lihat tegangan bebannya untuk SPWM bipolar, nah ini merupakan tegangan terminal atau titik A dan B, dan ini tegangan bebannya. Karena di sini belum ada filter, tentunya tegangan PAB itu sama dengan tegangan beban. Kalau Anda perhatikan di sini ada bagian positif dan ada bagian negatifnya. Sedangkan untuk SPWM unipolar, kalau Anda perhatikan di sini tegangannya untuk bagian ini nilai bagian negatifnya itu hilang atau sama dengan 0, sedangkan bagian ini nilai positifnya juga tidak ada. Jadi bentuknya ini sesuai dengan pembahasan kita tadi. Oke, sekarang kita akan membandingkan bagaimana kualitas tegangan yang dihasilkan kedua inverter ini jika kita tambahkan filter. Oke, kita tambahkan dulu filter untuk SPWM bipolar. Nah, di sini nilai induktansi dari filternya sebesar 0,5 mH, kemudian kapasitansinya sebesar 1000 mikrofarad. Selanjutnya untuk SPWM unipolar, kita tambahkan filternya. Tentunya nilai induktansinya harus kita buat sama dengan SPWM bipolar, itu sebesar 0,5 mH. Demikian juga kapasitansinya di sini sama seperti SPWM bipolar, yaitu 1000 mikrofarad. Oke, kita jalankan simulasinya. Oke, dari hasil simulasi ini terlihat bahwa untuk SPWM bipolar THD tegangan bebannya setelah difilter itu sekitar 10%. Sedangkan untuk SPWM unipolar itu lebih baik, yaitu sekitar 1,5%. Kalau kita lihat bentuk tegangannya untuk SPWM bipolar, nah ini tegangan pada terminal AB-nya. Nah, setelah difilter, tegangan pada bebannya diperlihatkan oleh gambar ini. Dan tentunya ini kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan tegangan yang ada di gambar atas ini. Jadi kualitas tegangan AC yang diberikan oleh gambar ini itu THD-nya sebesar 10,54%. Sedangkan untuk SPWM unipolar, kalau kita lihat tegangannya,
Nah, di sini terlihat bahwa kualitas tegangan yang dihasilkan lebih mendekati sinusoidal dibandingkan dengan SPWM bipolar tadi. Dan ini kualitas tegangannya itu nilai THD-nya sebesar 1,5%. Kemudian kalau kita lihat kembali bagaimana komponen harmonik pada tegangan bebannya untuk SPWM bipolar tadi. Untuk harmonik ke-13 yang sampai pada beban itu 2,54 volt setelah difilter. Sedangkan sebelum difilter, ini harmonik ke-13-nya ini nilainya sebesar 26,4. Jadi dengan menambahkan filter LC ini, maka harmonik-harmonik lain selain harmonik pertama itu nilainya akan jauh menjadi lebih kecil pada sisi bebannya. Demikian juga untuk SPWM unipolar. Setelah difilter, harmonik ke-23-nya di sini nilainya menjadi 0,04214 volt. Oke, jadi dari simulasi ini dan dari perhitungan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa SPWM unipolar itu lebih baik dibandingkan dengan SPWM bipolar. Demikianlah pembahasan kita tadi mengenai DC-AC converter. Jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama mengenai square wave inverter. Nah, pada inverter ini bentuk tegangan bebannya itu berbentuk square dan THD-nya 48%. Kemudian yang kedua, square wave with voltage cancellation. Nah, pada inverter ini tegangan bebannya bisa kita atur dengan mengatur sudut alfa. Demikian juga kita bisa mengatur sudut alfa untuk memperoleh THD yang lebih baik. Kemudian inverter yang ketiga yaitu sinusoidal pulse width modulation inverter. Nah, SPWM inverter ini bisa dikendalikan dengan metode bipolar dan metode unipolar. Nah, metode pengendalian unipolar itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan metode pengendalian bipolar. Nah, SPWM inverter sendiri sebenarnya bertujuan agar harmonik-harmonik yang muncul selain harmonik dasar itu berada pada orde-orde atau pada frekuensi-frekuensi yang relatif tinggi, sehingga akan semakin mudah difilter dengan menggunakan filter LC. Nah, pada SPWM inverter ini kita bisa mengatur tegangan dan frekuensi yang dihasilkan, yaitu dengan cara mengatur tegangan kontrolnya, dalam hal ini amplitudo dan frekuensi dari sinyal sinusoidalnya. Nah, bentuk rangkaian DC-AC converter yang kita bahas ini sama seperti bentuk DC-DC converter yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada rangkaian ini sebaiknya kita memberikan lead time antara komponen-komponen yang ada di atas dengan pasangannya yang ada pada komponen-komponen bagian bawah. Tetapi pada pembahasan kita ini pengaruh lead time-nya kita abaikan. Nah, contoh dari aplikasi DC-AC converter ini misalnya pada PLTS, di mana tegangan yang dihasilkan merupakan tegangan DC dan harus diubah menjadi tegangan AC karena umumnya beban-beban itu butuh sumber AC. Selain itu, DC-AC converter juga umumnya digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi atau yang lebih dikenal dengan istilah variable frequency driver atau VFD. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.